Hai para pemburu film, selamat datang di Ruang Movies. Kali ini Ruang Movies akan membahas alur cerita film berjudul The Princess Diaries 2 Royal Engagement. Film yang tayang pada tahun 2004 ini merupakan kelanjutan dari The Princess Diaries yang tayang pada tahun 2001 lalu. Bercerita tentang Mia yang kini harus menikah sebagai syarat untuk menjadi Ratu Genovia. Biar nggak penasaran, yuk kita simak alur cerita lengkapnya. Cerita dimulai dengan Mia yang baru saja melangsungkan wisuda di sebuah kampus ternama. Dengan gelar baru yang kini disandangnya, Mia pun kembali ke Genovia. Di dalam jet pribadi itu, Mia asik memperhatikan diarinya. Di sana, Mia bercerita tentang ibunya yang telah menikah dengan Patrick, Lily yang kuliah di Berkeley, serta hubungannya yang sudah berakhir dengan Michael. Mia juga bercerita tentang Clarice sang nenek yang akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ratu akhir tahun ini. Itu artinya Mia akan segera dilantik sebagai ratu baru Genovia. Malamnya, istana terlihat begitu meriah dengan kedatangan para tamu. Mereka merayakan ulang tahun Mia yang ke-21. Mia sendiri tampil anggun malam itu. Di pesta ulang tahun itu, Mia harus berdansa dengan para bujangan terpilih sebagai bagian dari tradisi Genovia. Meski berharap akan menemukan Princess Charmingnya, Mia malah berhadapan dengan pria-pria aneh yang berdansa dengannya. Mia juga tak sengaja menginjak kaki Nicholas, seorang pria tampan yang menghadiri pesta itu. Di saat Mia terjebak dengan pria-pria aneh, Nicholas datang untuk menyelamatkan Mia. Keduanya pun berdansa. Terlihat jelas kalau Mia menyukai pria itu. Paginya anggota parlemen sibuk mengadakan rapat. Mereka membahas tentang orang yang layak memimpin Genovia. Ternyata Viscount Mabray mengatakan ada pewaris lain yang berhak atas tahta itu. Dan orang yang dia maksud tak lain adalah Lord Devrock, keponakannya sendiri. Devrock bahkan siap untuk menjadi raja sah Genovia. Mia yang tak sengaja masuk ke ruang rahasia mendengar pembicaraan itu. Dia mendengar perdebatan antara anggota parlemen. Walau Mia ada di daftar teratas pewaris tahta, namun ada hukum yang mengharuskan seorang putri untuk menikah sebelum menjabat sebagai ratu. Di sini Clarice tampil untuk memprotes hukum itu. Tapi anggota parlemen lainnya tetap setuju. Itu kenapa Perdana Menteri memberi kesempatan bagi Mia untuk menemukan pasangannya. Sialnya anggota parlemen hanya memberi waktu selama 30 hari. Meski kesal dengan aturan ini, Mia yang ingin menjadi Ratu Genovia akhirnya menerima keputusan yang ada. Ternyata Clarice mengundang Devrock untuk tinggal di istana. Ini dia lakukan agar Clarice lebih mudah mengawasi pemuda itu. Saat Viscount Mabray datang dan memperkenalkan keponakannya, Mia kaget saat mendapati bahwa pria itu adalah Nicholas, atau lebih tepatnya Nicholas Devrock, pria yang mendansa dengannya di pesta. Mia yang kesal sengaja menginjak kaki Nicholas. Ini dia lakukan karena merasa kalau Nicholas telah membodohinya. Untuk menghibur Mia, Clarice mengajak Mia ke kamar terbarunya. Tak hanya mendapat kamar yang indah, wardrobe Mia juga dipenuhi pakaian dan perhiasan. Namun hal yang paling membahagiakan adalah kehadiran Lily, sahabat Mia sejak SMA. Di sini Mia menjelaskan kalau dirinya akan menikah. Itu kenapa Lily juga ikut membantu Mia untuk menemukan pasangan yang tepat. Dan pilihan mereka jatuh pada sosok pria tampan bernama Andrew Jacoby. Mia dan Andrew pun berkencan agar mengenal satu sama lain. Tentu saja acara ini menjadi makanan dari para wartawan yang memburu berita tentang Mia. Hanya dalam beberapa kali pertemuan, mereka mendapati Andrew melamar Mia dengan cincin dari nenek buyutnya. Royal engagement pun diadakan. Terlihat masyarakat Genovia menyambut hangat pertunangan ini. Namun Mabray justru ragu kalau Mia akan bahagia dengan perjodohan ini. Itu kenapa dia meminta Nicholas untuk menggoda Mia agar Mia memutuskan pertunangannya dengan Andrew. Entah karena rencana Mabray atau bukan, Nicholas pun menemui Mia. Namun Mia dengan terang-terangan menghindari Nick. Meski begitu, Nicholas masih mendekati Mia, hingga Mia membahas lagi hal yang terjadi di pesta dansa kemarin. Mia merasa dibohongi, karena Nicholas tidak menyebutkan siapa dirinya. Padahal Nicholas jelas-jelas ingin merebut tahta itu dari Mia. Karena tak ingin pembicaranya diketahui para pelayan, Mia pun mengajak Nicholas untuk bersembunyi di gudang. Sialnya saat asik berdebat, seorang pelayan malah memergoki mereka. Cerita ini ternyata sampai ke telinga Clarice. Clarice khawatir kalau ini akan mempengaruhi pertunangan Mia. Namun Joe, sahabat sekaligus kepala pengawalnya, meminta Clarice untuk tenang dan fokus pada dirinya sendiri. Apalagi mereka akan pensiun dari tugas masing-masing. Itu kenapa Joe ingin membawa hubungan mereka ke arah yang lebih serius. Meskipun menyayangi Joe, Clarice terpaksa menolak, karena dia ingin membantu Mia untuk memimpin kerajaan. Sementara itu, Mia yang sedang mempersiapkan diri sebagai ratu kini sibuk dengan latihan memanahnya.
Tapi latihan itu berakhir dengan berbagai kekacauan. Dia juga harus menemani Clarice untuk mendengar keluhan dari masyarakat. Sebagai gantinya, masyarakat akan mempersembahkan sesuatu untuk sang ratu. Tak hanya acara tadi, Mia juga harus menghadiri acara lainnya. Di sana, Mia akan menyapa para tamu undangan sambil menunggang kuda. Sialnya, Mabry menyabotase acara itu dengan menakut-nakuti kuda Mia. Hingga Mia menjadi bahan tertawaan para tamu. Mia yang malu sengaja bersembunyi. Tapi Nicholas datang untuk menghibur Mia. Di sini, Mia sama sekali tak menyukai kehadiran Nicholas. Pesta kerajaan kembali diadakan. Mia terlihat mudah membaur dengan para undangan. Sayangnya di tengah-tengah acara, Nicholas datang bersama gadis cantik bernama Lady Elisa. Tak ingin kalah, Mia pun mengajak Andrew untuk berkeliling. Sialnya, Mia dan Nicholas bertemu. Mereka pun saling memamerkan pasangan masing-masing. Elisa yang tak nyaman dengan pertengkaran ini mengajak Andrew pergi meninggalkan Mia dan Nick. Bukannya berdamai, Nicholas justru membuat Mia semakin kesal. Dia berkata kalau Mia sama sekali tak tertarik dengan Andrew. Meskipun membela diri, Nick tetap saja menyanggah ucapan Mia, hingga membuat Mia makin gerah. Namun tiba-tiba Nick mencium Mia. Anehnya, Mia malah menikmati ciuman ini. Mia yang akhirnya tersadar pun marah pada Nick. Dia merasa kalau Nicholas sengaja menggodanya agar bisa menghancurkan pertunangan dan merebut mahkotanya. Nick yang tak peduli tetap saja menggoda Mia, hingga mereka akhirnya jatuh ke kolam. Kejadian ini benar-benar membuat Clarice kesal dengan tingkah Mia. Scene pun berlanjut ke acara parade kerajaan. Tapi di tengah-tengah acara, Mia sengaja berhenti untuk menemui anak yatim yang sedang diganggu oleh temannya. Mia membela gadis itu dan memberi nasihat pada anak-anak di sana. Tindakan Mia ini ternyata berhasil mengambil hati masyarakat, termasuk Nicholas yang saat itu memperhatikan Mia. Ternyata aksi Mia tak berhenti sampai di sana. Dia juga menggunakan salah satu kastil kerajaan untuk tempat penampungan anak. Acara pun berlanjut ke pesta bridal shower Mia. Di sana teman-teman Mia dan para putri kerajaan diundang untuk bersenang-senang. Clarice yang sudah tua pun tak mau ketinggalan. Mereka menikmati berbagai permainan yang ada. Sementara itu, Nick dan pamannya terus berdebat tentang Mia. Nick mulai merasa bahwa Mia pantas untuk memimpin Genovia. Mabry yang tahu kalau Nick jatuh cinta berusaha mempengaruhi Nick. Tapi Nicholas tetap ingin Mabry menghentikan rencananya untuk merebut tahta. Karena menginginkan kebahagiaan Nick, Mabry pun setuju. Nicholas pun pergi menemui Mia yang saat itu sedang latihan memanah. Dengan bantuan Lily, Mia berhasil menyingkirkan Andrew dan bicara dengan Nick. Di sini Nick membantu Mia untuk memanah. Dan ternyata Mia berhasil. Saat itulah Nick menyampaikan niatnya untuk pergi. Tapi dia mengajak Mia untuk bertemu sebelum keberangkatannya itu. Malamnya Nicholas datang untuk menagih janji Mia. Dia menunggu Mia di bawah jendela kamarnya. Meski awalnya ragu, Mia akhirnya pergi mengikuti keinginan Nick. Mereka pun berbincang di bawah pohon tepi danau, saling bercerita tentang rahasia masing-masing dan berdansa di gelapnya malam. Saking asiknya, mereka bahkan tertidur di bawah pohon hingga pagi menjelang. Awalnya, Mia tertawa dengan kekonyolan yang mereka lakukan. Tapi semua berubah saat Mia melihat seseorang sedang mengawasi mereka dengan kamera video. Mia sadar kalau Nicholas telah menjebaknya. Meski Nick menyanggah ucapan Mia tadi, Mia tetap marah dan meninggalkan Nick. Ternyata kejadian ini disiarkan oleh televisi. Mia menangis karena sadar kalau dirinya telah dipermainkan. Itu kenapa Mia menerima kemarahan Andrew. Anehnya, Andrew masih merasa kalau pernikahan ini tetap ide yang baik untuk masa depan mereka. Demi meyakinkan diri, Andrew pun mencium Mia. Tapi keduanya sama-sama tak merasa ada percikan romantis di sana. Namun demi kebaikan Genovia, Andrew pun setuju untuk melanjutkan pernikahan mereka. Hari pernikahan pun tiba. Helen datang bersama bayi kecilnya. Paulo juga hadir untuk mempersiapkan penampilan Mia. Tapi Nicholas justru menolak hadir di pernikahan itu. Tahu kalau keponakannya bersedih, Mabry menghasut Nick untuk datang dan merebut Mia dari tangan calon suaminya. Tapi Nick menolak ide ini dan membiarkan Mabry pergi seorang diri. Disinilah pelayan Mabry membocorkan semuanya. Mabry lah yang memberitahu media tentang kedekatan Nick dan Mia. Bahkan dia senang saat tahu Nick tidak akan pergi ke pesta itu, karena Mabry datang dengan rencana lainnya. Kesal dengan ulah pamannya, Nicholas pun menyusul Mabry ke gereja. Sialnya semua mobil sudah dipakai hingga Nick harus pergi dengan menggunakan sepeda tua kakeknya. Di gereja sendiri, acara pernikahan sudah dimulai.
Lily tampil cantik dengan baju pinknya. Sementara itu, Mia yang masih menunggu giliran tampak bicara dengan Joe. Joe mengatakan kalau Nicholas sama sekali tak tahu tentang media yang meliput mereka di danau itu, karena semua adalah ulah pamannya. Saat-saat Mia berjalan menuju altar pun tiba. Mia tampak cantik dengan gaun pengantinnya. Tapi di tengah jalan, Mia tampak bingung dan berlari meninggalkan altar. Clarice yang tahu kalau Mia sedang galau pun datang dan menasihati Mia. Di sini, Clarice meminta Mia untuk mendengar kata hatinya. Clarice tak ingin Mia melakukan kesalahan yang sama, karena Clarice sendiri telah mengorbankan perasaannya pada Joe hanya untuk memimpin Genovia. Berkat nasihat itu, Mia pun kembali ke gereja dengan penuh percaya diri. Tapi begitu sampai di altar, Mia justru mengembalikan cincin pemberian Andrew. Melihat kejadian ini, Mabry jadi senang, karena bisa merebut tahta itu dari Mia. Tapi di sini Mia menegaskan bahwa dia tetap bisa menjadi ratu. Tak perlu mengikuti aturan di mana Mia harus menikah lebih dulu, karena dia yakin kalau dirinya akan menjadi ratu yang hebat, ratu yang akan membanggakan Genovia. Mabry tetap menolak dan mempromosikan keponakannya. Tapi Nicholas yang baru datang ternyata memilih mendukung Mia. Nick yakin kalau Mia akan menjadi ratu yang hebat. Karena semua perdebatan ini, parlemen pun terpaksa mengadakan pemungutan suara. Mereka sepakat untuk memilih Mia dan merombak aturan yang ada. Sebagai ganti upacara pernikahannya yang gagal, Mia meminta Clarice untuk menikah saat itu juga. Clarice pun akhirnya menerima Joe yang selama ini setia menunggunya. Di depan para tamu, Joe dan Clarice pun berjalan menuju altar dengan wajah gembira, lalu berciuman untuk mengesahkan pernikahan mereka. Acara ternyata tak berhenti sampai di sana. Malamnya, Mia melakukan upacara memanah sebagai bagian dari upacara penobatannya. Tembakan Mia tepat sasaran dan membuat semua orang bergembira. 1 minggu pun berlalu. Di hari penobatan itu, semua orang terlihat sibuk mempersiapkan segala keperluan upacara. Nicholas juga datang menemui Mia. Ternyata di sini Nicholas menyatakan cintanya. Dia juga berharap Mia merasakan hal yang sama. Tanpa perlu menjawab ini itu, Mia langsung memeluk dan mencium Nicholas. Sebagai dukungannya pada sang kekasih, Nicholas datang ke upacara penobatan Mia. Mia yang tampil cantik membuat Nicholas terpesona untuk kesekian kalinya. Hingga akhirnya Mia mengenakan mahkota ratu dan menyatakan sumpahnya untuk Genovia. Genovia pun kini resmi dipimpin oleh ratu baru.